Pemirsa, kita awali informasi dari akibat tiang listrik yang terbakar. Satu rumah di Jalan Jembatan 2 Barat, Tambora, Jakarta Barat ludes dilalap api. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan amukan api. Dari rekaman video milik warga, tampak kobaran api tengah melahap habis sebuah rumah di Jalan Jembatan 2 Barat, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa malam. Terlihat sebuah kabel tiang listrik memercikan api hingga membakar satu rumah yang tepat berada di dekat tiang tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran dengan 75 personil dikerahkan ke lokasi. Masih kebakaran, pemirsa. Kebakaran hebat melanda hutan dan lahan di kawasan perbukitan Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Api semakin meluas membakar area perkebunan warga. Kebakaran hutan dan lahan di Nagari atau Kampung Sandiangbaka, Kecamatan Koto, Singkarak, Kabupaten Solok ini terjadi sejak Selasa sore hingga Rabu dini hari. Api terus menjalar ke bukit hingga jalan raya dan cuaca yang panas serta banyaknya material kayu memudahkan api dengan terus merambat. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api meski mengalami kesulitan untuk menjangkau area yang terbakar. Namun petugas terus mengawasi api jangan sampai merambat ke permukiman warga. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah setempat terkait luas area yang terbakar dan apa yang menjadi penyebab munculnya api sejak Selasa sore tersebut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mala. Selamat pagi, Reza. Kita harus semangat pagi ini karena saya punya pantun buat Mala dan juga pemirsa. Monggo. Pagi-pagi ke pasar beli daun katuk. Cakep. Pulangnya ketemu cita-cita tak. Cakep. Nah, pemirsa jangan ngantuk karena ditemenin sama kita. Cakep, betul banget. Dan juga headline kita tadi sudah kita sampaikan ya di awal tadi, meskipun bikin deg-degan, jangan khawatir karena kita akan bawakan dengan gaya santai. Nah, salah satunya yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana peluang dari timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan dan harapan kita adalah akan lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya, Mbak. Betul. Baik, kita langsung saja untuk ke informasi-informasi pilihan untuk pemirsa sebelum ke dialog utama kita. Ini pemirsa, polisi ungkap kasus pembunuhan terhadap seorang janda yang tewas mengenaskan di kebun tebu di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku ini adalah mantan suaminya sendiri. Jadi pemirsa, pembunuhan terhadap Santi, warga desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketangguhan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini diungkap oleh jajaran kepolisian setempat. Polisi menangkap Wanityo, mantan suami dari korban yang telah bercerai sejak 2 tahun lalu. Jadi pelaku ini menghabisi nyawa Santi dengan melukai bagian kepala korban menggunakan senjata tajam di kebun tebu. Pelaku motifnya adalah sakit hati karena sering dimaki oleh korban sehingga pelaku dendam dan kalap menghabisi nyawa korban menggunakan senjata tajam. Berikutnya, pemirsa, polisi menyelidiki keberadaan grup Facebook bernama Gay Tuban Lamongan Bojonegoro yang belakangan viral dan meresahkan di media sosial. Grup ini telah memiliki lebih dari 10.000 anggota dari berbagai daerah. Betul, sebuah grup sesama jenis Gay Tuban Lamongan Bojonegoro yang muncul di sosial media Facebook saat ini viral lantaran anggota yang mencapai 10.000 akun. Selain itu, grup gay tersebut juga menyediakan fitur berbagi sehingga memungkinkan aplikasi bisa tersebar dengan cepat. Dari informasi yang ada, grup tersebut telah berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Saat ini, Polres Lamongan, Jawa Timur sedang melakukan penyelidikan terkait munculnya grup seks sesama jenis tersebut. Ini harus difilter lagi, jangan sampai ada anak di bawah umur juga yang bergabung dalam. Apalagi Facebook ini kan platform yang cukup besar dan bebas diakses oleh siapa saja. Kita ke Cilacap, pemirsa. Warga di Cilacap, Jawa Tengah dikejutkan dengan gerombolan pemotor yang menyerang permukiman mereka. Satu warga dilarikan ke rumah sakit akibat luka bacok di bagian kepala. Aksi brutal gangster ini terekam kamera pengawas.
Kita lihat dari video ini pemirsa yang menunjukkan aksi brutal. Ada puluhan kendaraan bermotor diduga gangster menyerang warga di Cilacap, Jawa Tengah. Dari video tersebut ada terlihat sejumlah pemuda yang lari serta mengacungkan senjata tajam ke warung yang ada di sekitar TKP. Beberapa pemuda yang duduk di depan warung juga akhirnya berteriak dan juga minta tolong dan berhamburan ke dalam warung untuk menyelamatkan diri. Satu warga yang lagi melintas nih menjadi korban kebrutalan gangster serta mengalami luka di bagian kepala. Anggota Polsek Majenang mengamankan sejumlah senjata tajam dan 2 kendaraan bermotor yang digunakan gangster ini. Warga juga berharap pelaku pembacokan dan puluhan gangster tersebut bisa ditangkap. Sebenarnya mudah karena buktinya sudah ada, dari rekaman CCTV juga terlihat identitasnya ya. Semoga bisa cepat diungkap oleh pihak kepolisian. Kita bergeser ke Palembang, pemirsa minta dicerai. Ada seorang istri yang disiram air keras oleh suaminya sendiri hingga mengalami luka bakar di bagian tubuhnya. Korban meminta keadilan agar pelaku ditangkap. Aku disiram laki aku. SY warga Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 6 bulan lalu dirinya disiram air keras oleh sang suami hingga alami luka bakar di sekujur tubuhnya. Selain luka fisik, SY juga harus menanggung utang pengobatan selama ia menjalani perawatan di rumah sakit. SY meminta keadilan agar pelaku, suaminya sendiri ini ditangkap. Kasus ini dalam penanganan Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Sumsel. Ribut atau seperti apa? Meski pelaku masih berupaya meminta korban agar mencabut laporan polisi, korban berharap pelaku ditangkap dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Saat kapan itu? Pagi atau saat lagi tidur atau lagi apa? Informasi selanjutnya, seorang gadis usia 15 tahun ditemukan tak bernyawa di Sungai Waipupa, Kabupaten Seram, Maluku. Korban dilaporkan hilang selama 4 hari oleh keluarganya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah TKP serta menemukan adanya tanda-tanda kematian korban akibat dianiaya. 2 minggu setelah kejadian, Satreskrim Polres Seram bagian Timur Maluku menangkap pelaku di daerah Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Jadi diketahui malah ini motifnya adalah mengajak korban ke sungai agar mau berhubungan intim sebelum pergi kerja ke Weda. Korban namun menolak. Pelaku akhirnya emosi dan mencekik leher korban hingga tewas. Usai dibunuh, bahkan jasad korban dibuang ke sungai oleh pelaku untuk menghilangkan jejaknya. Salah satu kuncinya adalah tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada jejaknya sehingga akhirnya bisa diungkap. Dan bisa terungkap ya. Pemirsa, 1 orang tewas seketika dalam tabrakan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan di jalur selatan Pasuruan, Jawa Timur. Warga merekam momen seusai kecelakaan maut di Jalan Raya Malang, Surabaya, Desa Parerejo, Purwodadi, Pasuruan. Sejumlah pengendara sepeda motor tergeletak luka parah, bahkan 1 mobil pribadi dan 1 mobil angkutan umum ini terpental jalur keluar. Sejumlah warga dan pengguna jalan langsung membantu mengevakuasi korban kecelakaan itu. Insiden fatal terjadi ketika sebuah truk wingbox mengalami remblong melaju dari arah Malang. Truk box menerjang kendaraan-kendaraan yang berhenti di lampu merah Simpang 3 exit tol. Kendaraan yang ditabrak adalah 6 sepeda motor, 2 minibus pribadi, dan 1 mobil angkutan umum. Akibat kecelakaan 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya luka berat. Seluruh korban sudah dibawa ke rumah sakit di Pasuruan dan Lawang. Senantiasa waspada dalam berlalu lintas karena kita tidak pernah tahu kecelakaan bisa mengintai kapan saja. Tapi untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, tentu Anda harus menyimak informasi lalu lintas dari rekan-rekan NTMC Polri. Sudah siap Brigadir Yasinta di Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Yasinta, bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini? Ya baik, terima kasih rekan Reza dan Mala di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya.
Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik dari Kalibata yang akan menuju Pancoran maupun yang akan mengarah Pasar Minggu. Hal yang sama juga terlihat dari Pancoran yang akan menuju Pasar Minggu maupun yang akan mengarah Kalibata, begitupun arah sebaliknya. Namun perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang yang didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan keberadaan angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang sehingga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Sementara itu, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 24 luka berat, dan 317 luka ringan. Dan perlu kami informasikan bahwa sejak tanggal 1 Juni 2025, secara resmi dimulai pelaksanaan tahap sosialisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas dari kendaraan overdimensi dan overload. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan menjadikan sosialisasi ini sebagai momentum perubahan menuju sistem transportasi nasional yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan Reza dan Mala. Makan nasi sampai jatuh cinta. Cakep. Terima kasih Brigadir Yasinta. Terima kasih. Lagi-lagi kata kuncinya adalah kita harus fokus berkendara dan juga memperhatikan jalur mana yang masih belum macet begitu ya. Dan pemirsa, kami akan kembali saat lagi dengan informasi Timnas Indonesia menggelar latihan di Jakarta setelah sebelumnya selama sepekan menjalani training center di Pulau Dewata, Bali. Sesaat lagi. Sampai terenyuh loh melihat Emil Audero, idola baru para wanita nih. Benar. Nanti kayaknya yang datang motivasinya salah satunya buat nonton Emil nih. Betul, besok kita pasti lihat nih banyak postingan-postingan yang ngomongin soal dia. Oke, kita akan beralih mengintip bagaimana persiapan jelang puncak haji ya. Persiapan jelang puncak haji masih terus dilakukan oleh petugas. Petugas melakukan pendistribusian makanan siap saji untuk jamaah. Jadi BPKH Limited mendistribusikan sebanyak 1,2 juta porsi makanan siap saji atau ready to eat untuk jamaah pada masa puncak haji. Semua makanan ini dikirimkan ke hotel yang berada di 10 sektor. Jadi ini diperuntukkan bagi jamaah pada tanggal 7, 8, dan juga 13 Zulhijjah. Menu yang disajikan adalah menu Nusantara seperti opor ayam, rendang, semur, mungkin ada kentang Mustafa begitu. Iya. Menggiurkan. Untuk menyesuaikan karena banyak lansia juga kan, kalau makanan asing dia kurang kenal gitu, kurang dekat mungkin ya. Berikutnya pemirsa, ada ricuh yang mewarnai sidak Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Indayana ke PT Tetmonindo Pratama Semesta di Desa Gelam Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi Wabub ini mendatangi perusahaan tendon air tersebut yang ditengarai menahan ijazah karyawannya. Berbekal laporan masyarakat bersama dengan beberapa dinas terkait dan juga kepolisian dan TNI, Wabub Sidoarjo datang untuk menyelesaikan permasalahan ijazah yang ditahan perusahaan tersebut. Sempat terjadi kericuhan setelah beberapa oknum mencoba halang-halangi pihak yang akan masuk. Ketegangan berhasil mereda setelah seluruh pihak yang berkepentingan bisa masuk ke dalam perusahaan tendon air ini untuk mempertanyakan ihwal penahanan ijazah para karyawannya. Hasil dialog akhirnya ada titik temu bahwa ijazah akan dikembalikan ke karyawan. Ijazahnya
Masih soal ijazah, tapi ini ijazah 315 siswa ya. Pemerintah Provinsi Jakarta menebus ijazah milik 1.315 siswa yang ditahan sekolah. Jadi yang Anda lihat ini pemirsa, ada ribuan siswa yang antri untuk mengambil ijazah mereka setelah ditebus ya di salah satu wilayah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Jadi para siswa ini rela datang mengantri sejak 6 pagi, meski membludak petugas juga sudah membagi pengambilan ijazah per wilayah lokasi. Ada ribuan ijazah ini yang sudah beberapa tahun tidak diambil oleh siswa karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, untuk pengambilan ijazah ini para siswa diwajibkan untuk membawa 2 materai. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pemutihan ijazah akan memberikan manfaat bagi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Ada 6.652 ijazah yang ditargetkan Pramono untuk bisa diserahkan pada tahun ini bekerja sama dengan Basnas. Berikutnya, salah satu yang ditakutkan oleh warga saat ini adalah dengan merebaknya kasus COVID-19 yang kembali merebak di beberapa negara di Indonesia. Untuk itu, Presiden Prabowo memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Istana Presidenan untuk membahas hal ini. Iya. Soal COVID ya Pak? Angkanya sekarang berapa Pak COVID? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendatangi Istana Kepresidenan Selasa sore. Menkes melaporkan temuan kasus COVID-19 di Indonesia secara langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Menurut Menkes, saat ini kondisi COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Ia menyebutkan jumlah kasus harian COVID-19 masih kisaran puluhan kasus. Sebelumnya, Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Surat edaran menyusul adanya peningkatan di beberapa negara di Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Kita amati kalau ada di Indonesia, kenaikannya tuh masih kecil sekali, masih ordernya di puluhan. Nah itu sudah kita terlihat di beberapa pusat-pusat surveillance lah, ada beberapa yang kita kasih. Terusnya, memang di luar negeri naik, tapi itu variannya subvarian dari Omicron yang big. Jadi itu sama dengan subvarian kita lihat yang JN1. Jadi harusnya nggak usah khawatir. Pemirsa, seorang nenek ditemukan tidak bernyawa di Ciamis, Jawa Barat, dan diduga ini nenek tersebut korban pembunuhan yang dilakukan oleh cucunya sendiri. Kita akan hadirkan selengkapnya usai jeda. Karena diduga telah tega membunuh istrinya, seorang pria babak belur dikeroyok keluarga besar istrinya di Mamuju, Sulawesi Barat. Keluarga korban meluapkan emosi mereka saat melihat pelaku digelandang petugas kepolisian. Petugas yang kalah jumlah kewalahan untuk meredam kemarahan keluarga korban. Akibatnya petugas kesulitan mengevakuasi pelaku dari amukan keluarga istrinya. Pelaku diduga membunuh istrinya malam kemarin. Petugas bisa menangkapnya meskipun pelaku sempat kabur ke hutan. Sesampai di Mapolresta Mamuju, pelaku langsung menjalani pemeriksaan. Kepada petugas, ia mengaku telah mencekik istrinya hingga tewas. Alasannya, pelaku cemburu melihat mantan suami istrinya sering datang untuk mengunjungi anak-anak mereka. Seorang anak menjadi korban perampokan oleh 2 orang pria di Jalan Tamrin, Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi ada 2 pria yang naik sepeda motor merampok seorang anak yang sedang bermain ponsel di depan rumahnya. Salah satu pelaku merampas ponsel dan kalung yang dipakai korban. Kedua pelaku kemudian kabur setelah mengancam korban. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak dan meringkus salah satu pelaku yang bernama Yuda Arianto. Pria tersebut merupakan residivis yang sudah berkali-kali merampok anak. Saat ini petugas masih memburu pelaku lainnya yang masih buron. Gak kapok ya.
kasus yang sama. Sudah berkali-kali dilakukan. Pemirsa, ada aksi begal sadis bersenjata tajam yang dialami oleh seorang marbot masjid di Palembang. Polisi akhirnya berhasil meringkus 2 orang pelaku. Inilah rekaman CCTV saat 2 pelaku begal sadis melancarkan aksinya. Dalam rekaman video CCTV terlihat kedua pelaku membuntuti korban hingga sampai ke depan Masjid Al-Ikhlas di Jalan Dwi Kora, Komplek TKP Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, salah satu pelaku langsung membacok korban marbot masjid bernama Nur Holis. Itu pun mengalami luka bacok hingga jarinya nyaris putus. Berbekal rekaman CCTV inilah polisi Polsek Ilir Barat 1 berhasil menangkap kedua pelaku Yunus dan Eki. Kita ke informasi lainnya, belasan turis asing asal Amerika terlantar di Pelabuhan Nusantara Labuan Bajo. Mereka diduga ditipu salah satu agen wisata hingga nyaris tidak bisa melakukan perjalanan wisata ke Labuan Bajo. Jadi grup turis asing asal Amerika ini sebelumnya telah membayar lunas sebesar 101 juta rupiah kepada salah satu agen perjalanan wisata dari Labuan Bajo bernama Gratio Tour and Travel. Saat mereka tiba di Labuan Bajo pada Senin pagi, jadi mereka sempat dijemput oleh pihak agen dan dibawa ke pelabuhan. Namun sayangnya pihak kapal menolak karena pembayarannya belum lunas. Para turis ini terlantar beberapa jam di pelabuhan sebelum akhirnya dibiarkan beristirahat di kapal pinisi Flores Kencana. Korban melaporkan kejadian ini ke Polres Manggarai Barat. Setelah dilakukan mediasi, para turis asing tersebut akhirnya bisa berlayar ke Taman Nasional Komodo. Kasihan udah jauh-jauh datang dari Amerika, mau berlibur. Iya, udah bayar juga mahal-mahal ya. Iya, tapi kena tipu. Semoga jadinya turis asing nggak kapok ya untuk datang ke Indonesia. Betul. Kabar berikutnya, pemirsa, ada seorang nenek yang ditemukan tidak bernyawa di Ciamis, Jawa Barat. Diduga nenek tersebut menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh cucunya sendiri. Dikabarkan menghilang, nenek berusia 60 tahun atas nama Cucu Cahyati ditemukan tidak bernyawa di jurang sedalam 10 meter di Ciharbeti, Ciamis, Jawa Barat. Petugas gabungan yang telah melakukan pencarian selama 2 hari mengevakuasi jenazah korban. Lalu jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Banjar, Jawa Barat untuk autopsi. Sebelumnya dalam proses pencarian, warga mendobrak rumah korban yang saat itu terkunci. Warga dibuat kaget dengan banyaknya ceceran darah di rumah korban. Satreskrim Polres Ciamis kini tengah mengejar pelaku yang diduga cucunya sendiri. Untuk mengetahui update terkini mengenai kasus ini, kita akan bergabung dengan Kapolres Ciamis AKBP Akmal. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi. Ya Pak Kapolres, kita ingin mengkonfirmasi apakah saat ini pelaku sudah tertangkap Pak yang merupakan cucunya sendiri? Alhamdulillah untuk pelaku sudah kami amankan di wilayah Garut kemarin. Sekitar jam 12 siang, tim dipimpin oleh Kasat Reskrim dan sekarang tersangka sudah kami amankan di Polres Ciamis. Bagaimana akhirnya bisa tertangkap atau bagaimana polisi bisa mengungkap kasus ini? Baik, jadi awalnya kami terima laporan resmi dari masyarakat sejak hari Senin, sekitar jam 8 pagi, laporan adanya warga hilang. Kemudian tim kami bergerak ke rumah korban dan dari sanalah awal kecurigaan bahwa telah terjadi tindak pidana. Yang mana pertama kami lakukan bersama masyarakat memasuki rumah korban, kemudian korban tidak ditemukan dan kami bergerak ke rumah di depan, ada rumah tersangka tepatnya.
kami masuk dan di dalam rumah itulah kami temukan ada ceceran darah di salah satu tempat tidur. Dan setelah kami melakukan olah TKP, kami yakin bahwa setelah mengambil sampel darah dan dipastikan itu adalah darah manusia. Dan dari sanalah kami melakukan olah TKP. Kemudian berdasarkan keterangan saksi sebanyak 5 orang yang kami periksa, mengatakan bahwa yang terakhir terlihat pada hari Jumat adalah si korban sendiri. Dan dari sanalah kami mengumpulkan alat bukti ataupun barang bukti yang ada di TKP dan kecurigaan itu semakin kuat kepada tersangka. Karena beberapa hari sebelumnya tersangka ini sering datang ke rumah korban. Kemudian ada keterangan-keterangan dari pihak lain yang cukup membantu, yang akhirnya kami memastikan bahwa korban ini adalah korban pembunuhan dari tersangka MSA. Dan dari sanalah, berdasarkan keterangan-keterangan yang kami dapatkan, kami melakukan penelusuran terkait keberadaan korban. Kami mulai melakukan pencarian dari hari Minggu, kemudian hari Senin sampai Senin tengah malam 23.30 kami hentikan, kemudian hari Selasa kami lanjutkan pencarian dan alhamdulillah Selasa pagi 8.45 kami temukan jasad korban tersangkut di jurang di dekat pemakaman desa setempat. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda kumpulkan, bagaimana hubungan antara pelaku dan juga korban? Jadi pelaku atau tersangka adalah cucu dari si korban ini, yang mana pelaku ini putus sekolah, usia 19 tahun dan lebih banyak hidup di luar rumah. Artinya karena orang tuanya juga ibunya TKW di Taiwan, sedangkan orang tua laki-lakinya berada di Jakarta dan kedua orang tuanya sudah bercerai. Jadi anak ini banyak di jalan dan beberapa kali hanya pulang untuk menengok rumah yang pas ada di depan rumah korban. Apakah hubungannya sejauh ini tidak baik? Begitu sering ada konflik atau ada permintaan sesuatu sehingga akhirnya terjadi kasus pembunuhan ini? Berdasarkan pendalaman yang kami lakukan, baik pada saksi-saksi yang di sekitar TKP dan juga tersangka sendiri, kami temukan dan dapatkan informasi bahwa tersangka ini sering datang meminta makanan kepada neneknya dan juga minta uang jajan. Tapi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan tidak pernah diberikan karena kondisi ekonomi dari korban sendiri juga kehidupan ekonominya pas-pasan. Apakah hanya karena permasalahan itu atau mungkin pelaku ini ada rasa sakit hati terhadap korban yang memicu emosinya melakukan perbuatan sekejam itu, Pak? Sementara hasil pendalaman yang kami lakukan kepada tersangka mengakui bahwa beberapa kali minta makan dan minta uang jajan tidak pernah diberikan dan itulah yang memicu korban sakit hati. Dan dari sanalah korban ini sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan pada korban. Dan olah TKP menunjukkan hal tersebut, di mana memang ada beberapa alat yang sudah disiapkan sebelumnya oleh tersangka untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap korban. Oke, dari data atau informasi yang Anda dapatkan, apakah memang ada jejak atau kekerasan yang pernah dilakukan sebelumnya? Apakah ini hanya menjadi puncaknya saja begitu? Berdasarkan pemeriksaan saksi dan pendalaman kepada tersangka sendiri, memang akhir-akhir ini dengan korban sering ribut, sering berselisih paham, terutama karena tersangka ini tidak pernah diberikan uang jajan oleh korban. Baik, apakah ada riwayat psikologis tertentu dengan pelaku, Pak, ataukah tidak ada gangguan psikologis dari hasil pemeriksaan polisi? Tentunya ini nanti akan dijawab setelah kami mendatangkan tim psikologi atau psikiater yang akan memeriksa kejiwaan dari pelaku. Memang rencana hari ini kami akan menghadirkan psikolog atau psikiater untuk melakukan pendalaman. Karena ini kan peristiwa yang cukup sadis, karena usia 19 tahun bisa melakukan kekerasan sedemikian rupa pada korban. Ya, ancaman hukumannya sedikit saja, Pak.
Kami berdasarkan keterangan dari tersangka, kami akan kenakan pasal 340. Ini adalah pembunuhan berencana, ancaman hukumannya mati atau penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya penjara 20 tahun. Dan juga pasal 338 KUHP, ancaman hukuman penjara 15 tahun. Baik, terima kasih Pak Kapolres Ciamis AKBP Akmal atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan selamat bertugas kembali Pak Kapolres. Terima kasih, salam presiden. Dan berikutnya pemirsa, usai jeda kami hadirkan terseretnya nama Budi Ari dalam kasus pengamanan situs judi online masih hangat diperbincangkan dan menimbulkan banyak opini publik. Bahkan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam 2019 hingga 2023 baru sekarang angkat suara dan menyudutkan Budi Ari. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Dan pemirsa, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam 2019-2023 Mahfud MD yang baru angkat suara mengenai kasus judi online ini dan mengatakan bahwa Budi Ari patut diduga, tidak hanya patut tapi kuat dugaan terlibat dalam kasus ini. Nah, kenapa baru sekarang setelah tidak menjabat lagi? Itu adalah reaksi dari Projo yang notabene mendukung Budi Ari. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya kenalkan dulu, sudah ramai sekali di studio ada Prof. Siti Zuhro, Prof. Wiwi, peneliti utama BRIN. Selamat pagi, Prof. Wiwi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerah sekali ya, hijau pagi. Hijau cerah. Kemudian ada Bang Ruhut Sitompul, politikus PDIP. Selamat pagi, Bang Ruhut. Pagi. Kenapa pakai putih, Bang? Nggak pakai merah? Iya, karena kemarin ketua umum kan kami tegak lurus. Waktu 1 Juni Pancasila pakai baju putih. Aku pun pakai baju putih juga. Baju putih juga. Itulah kita mendukung Ibu Megawati. Oke, kemudian selanjutnya ada Bang Silas Dutu, Ketua Bidang Hukum DPP Projo. Selamat pagi, Bang Silas. Selamat pagi. Tapi sebelum kita memulai dialog kita akan lihat dulu nih. Ada quote atau pernyataan dari salah satu terdakwa, Zulkarnain Apriyantoni, yang mengatakan bahwa Budi Ari ini tidak terlibat sama sekali. Kita lihat dulu. Ya, ini pernyataannya ini saya ingin meluruskan supaya di media juga jangan aneh-aneh nih. Pak Budi Ari tidak menerima apapun dari perjudian. Saya bukan pengumpul uang di sini, saya penerima uang di sini. Ini pernyataan terdakwa kasus judi online pegawai Komdigi Zulkarnain Apriyantoni. Masih ada satu lagi pernyataan dari Zulkarnain juga yang mengatakan bahwa dan dia, Budi Ari, tidak tahu sama sekali. Jadi kita jalankan ini, dia tidak tahu sama sekali. Saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat. Wah, ini sampai dunia akhirat loh ya. Karena di persidangan kan juga kita bersumpah di atas kitab suci masing-masing begitu untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Langsung aja saya ke Bang Silas. Gimana tanggapannya Bang setelah ada ini dan juga sempat ramai juga perbincangan ini Bang? Baik, terima kasih. Jadi saya sebelum masuk ke sana saya mau sampaikan dulu bahwa tahun 2023 ketika Budi Ari dilantik sebagai menteri, ada 2 tugas yang disampaikan oleh Jokowi. Yang pertama itu adalah membereskan proyek BTS 4G untuk membangun aksesibilitas dan peningkatan digitalisasi di seluruh daerah tertinggal. Yang kedua adalah masalah bereskan masalah judi online. Nah, ketika Budi Ari masuk di Kementerian Kominfo, sekarang Komdigi, itu situasinya kepercayaan publik terhadap Kominfo itu sangat rendah karena diguncang oleh masalah hukum BTS ketika itu. Itu sangat rendah. Kominfo saat itu ya. Jadi 2023. Aktivitas Kementerian Kominfo itu sangat disorot dan berada pada titik terendah kepercayaan publik terhadap Kominfo. Tetapi di dalam 5 bulan setelah dilantik, masalah-masalah BTS, proyek BTS itu rampung, kemudian diresmikan oleh Jokowi pada bulan Desember. Nah, paralel dengan itu adalah masalah judi online. Ya. Nah, selama beliau memimpin Kementerian
Kominfo, ada 3,8 juta situs judi online yang di take down, diblokir, diputus aksesnya. Kemudian ada 31.000 sisipan halaman judi online di lembaga pendidikan dihapus. Kemudian 31.000 sekian sisipan judi online di pemerintahan pun semuanya dihapus. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena Budi Ari ini tahu dampak dari judi online ini sangat meresahkan, sangat merusak bangsa ini. Judi online itu 100% penipuan, 100% pemiskinan, 100% merusak akhlak bangsa ini. Nah, dampak itu sangat merusak, dan di era Budi Ari inilah panji-panji peperangan terhadap judi online itu diangkat tinggi-tinggi. Ya, langsung aja Bang. Langsung aja Bang, gimana? Terkait dengan masalah tudingan atau komentar dari Prof. Mahfud, mohon maaf Pak Prof. Mahfud ya, mohon maaf. Mungkin beliau tidak membaca secara detail atau mungkin tidak pernah membaca sama sekali soal dakwaan itu. Nah, di dalam dakwaan itu sama sekali tidak tidak menyebutkan atau tidak ada keterlibatan dari Budi Ari Setiadi. Para terdakwa mengatakan misalnya ada pembagian jatah dan segala macam yang katanya 50% itu. Itu kan sudah dibantah juga sama Zulkarnain Apriantoni ya. Itu pernyataan itu atau keterangan itu diberikan di bawah sumpah karena itu di pengadilan. Betul. Nah, tapi kan faktanya masuk dalam materi dakwaan. Nah, semua orang bisa menyampaikan itu di depan penyidikan, tetapi apakah itu memiliki keterkaitan, didukung dengan saksi, didukung dengan bukti yang lain atau tidak? Nah, sampai dengan saat ini kan tidak pernah ada bukti lain atau tidak pernah ada saksi yang lain yang mendukung bahwa Budi Ari itu mendapat sesuatu. Dan memang faktanya memang tidak ada sama sekali. Budi Ari bahkan tidak pernah tahu bahwa ada jatah misalnya 50% yang disebutkan oleh Zulkarnain itu sama sekali tidak pernah tahu. Begitu. Nah, kalau tadi beliau mengatakan bahwa kenapa mengangkat Adi Kismanto itu sebagai orang untuk membantu Kominfo. Iya, padahal lulusan SMA, tidak lulus kriteria. Sebenarnya begini, pemberantasan terhadap judi online itu, atau masalah pengamanan judi online itu, pengamanannya itu sebelum beliau masuk ke Kominfo itu sudah berjalan. Itu sudah berjalan lama sebelumnya. Itu sudah berjalan sehingga ketika dia masuk, dia ingin untuk meningkatkan kapasitasnya atau meningkatkan kemampuan Kominfo bagaimana men-take down judi online itu. Sehingga dipanggillah, dikenalkan oleh Zulkarnain Apriantoni itu, bahwa ini orang yang bisa nih. Nah, yang dilihat itu bukan soal ijazahnya, tetapi kemampuan dia, karena dia mempresentasikan itu di depan pejabat Kominfo. Tapi pertanyaannya apakah tidak ada pilihan lain kalau memang hanya mengenai skill atau kemampuannya saja begitu? Bang. Bukan soal tidak ada yang lain. Pasti banyak di Republik ini yang bisa melakukan itu. Tetapi kan yang menyampaikan ketika itu adalah si Adi Kismanto ini, dan dia sudah bisa mempresentasikan di depan Budi Ari dan pejabat Kominfo bahwa dia bisa melakukan itu. Betul. Dari 5 sampai 10 ribu ini dia bisa sampai 100. Dia bisa menelusuri dan kemudian memblokir. Begitu. Baik, kita ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, ini kalau kita lihat juga pekan lalu kan sempat ada bocoran suara telepon begitu ya, yang menyebut-nyebut adanya PDIP sempat disebut juga sebagai partai mitra judi online begitu. Tanggapan dari PDIP gimana Bang? Ya, tanggapan dari kami kan sudah tegas. Ya, Bu Puan Maharani memberi tanggapan, jadi saya nggak itu sudah disampaikan, ya demikianlah tanggapan kami. Dan rasa memiliki PDI Perjuangan ini, kader-kader kami kita berterima kasih ya. Secara konstitusional mereka kan mempunyai hak untuk itu. Mereka sudah melaporkan Budi ke Mabes. Ya. Jadi kita tunggulah. Saya rasa biar nggak saling menyalahi, benteng terakhir untuk mencari keadilan, kebenaran itu di mana? Ya pengadilan. Kita tunggu, semoga Mabes Polri segeralah memproses ini. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud di podcast tersebut, bagaimana PDIP melihat bahwa
Pak Mahfud sendiri mengatakan ini sudah diduga kuat nih ada keterlibatan karena sudah masuk materi dakwaan, ada di berita acara. Bagaimana tanggapan PDIP? Iya, jadi tanggapan kami pada waktu itu kan Pak Mahfud Menko Polhukam dan di bawah dia salah satu kementerian yang dipimpin Budi Ari. Ya, karena itu tadi saya katakan Pak Mahfud kan bukan diduga lagi, diduga keras. Nah, ada kerasnya loh. Jadi ya kita tunggu aja. Oke, Bang Ruhut, sejauh ini sempat ada komunikasi gak sih dengan pihak Budi Ari? Ya, jujur aja kalau saya lihat Budi Ari, ini kan kita sama-sama tahu ya. Saya dalam hal ini, ya gimana dengan Pak Prabowo loh, presiden kita yang ke-8. Ya, seorang Budi Ari menyeret-nyeret nama menteri lainnya. Aduh, itu kan gak selevel sama dia. Ya, untung saya bangga lihat menteri tersebut, ya saya sebut aja namanya, Pak Budi Gunawan. Ya diam aja, nggak nanggapin. Udahlah, jangan memancing dari keruh, karena Pak Prabowo ini sekarang lagi kerja keras. Kok pembantu presiden mulai lagi bikin aneh-aneh. Bang, yang cukup menarik adalah ketika sempat ramai pekan lalu, bahkan Budi Ari juga sudah ketemu dengan pihak media ya, sudah ada mediasi di sana ya, untuk mengatakan bahwa itu ada ranah private dan segala macam, dan akhirnya sudah diturunkan videonya. Tapi komunikasi dengan partai PDIP bagaimana sejauh ini? Tidak ada sama sekali? Iya, kalau kita ya proses hukum aja lah. Kita kan begitu. Kemarin yang melaporkan adalah kader-kader. Kader-kader dari partai gimana, Bang? Iya, jujur aja, kami sangat menghormati kader-kader kami. Mereka melakukan itu hak konstitusi kita semua. Ya, siapapun rakyat Indonesia bisa kok melaporkan. Tapi ya kebetulan ini, ya inilah rasa memiliki di bawah kepemimpinan Ketua Umum kami Bu Megawati Soekarno Putri. Kita tegak lurus. Ya, kami nggak mau dong kok apa urusannya pada PDI Perjuangan. Ya, dia aja menteri yang ada urusan dengan itu, ya. Berkelit-berkelit. Betul nggak? Ini tahunya tuduh kita, janganlah. Ini yang namanya, janganlah lempar batu sembunyi tangan. Itu tidak baik. Ya, janganlah asbun namanya menteri. Ya, asal bunyi. Saya ngerti juga dia membela diri karena dipojokin oleh semuanya. Ya, tapi kembali kita tidak usah saling menyalahi. Biarlah proses hukum, hormati hukum itu. Saya mohon Mabes Polri, ya, laporan daripada kader kami ini tolonglah segera direalisasikan. Biarlah nanti, ya, pengadilan lah. Benar nggak? Kan begitu. Kalau misalnya ikut proses hukum dan kalau kita dengar-dengar dari apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud ini, ya Budi Ari bisa jadi dicopot dong, Bang. Bisa jadi terancam juga posisinya. Iya kan, ya itulah resiko. Ya, kalau saya ya kalau dia dicopot paling sahabat saya nih, adik saya Silas ini. Projo gimana dia, itu kan ketua umumnya. Gimana, Bang? Biar aja Silas nanti jadi ketua umum. Gimana, Bang? Nah, saya kira masalah polemik ini ya tidak sejauh itu akan berdampak karena sekarang ini kan kabinet Prabowo ini juga sangat berprestasi, sangat adem ya, kerjasamanya baik sekali, aman-aman saja, tidak ada isu-isu yang meretakkan hubungan kabinet ini. Saya pikir begitu. Mungkin kita minta tanggapan dari Prof Wiwi. Dari analisa Prof Wiwi sendiri, kalau Projo meresponsnya bahwa Prof Mahfud ini sebenarnya tidak paham dakwaan, ini adalah fitnah, kemudian juga ada aroma politik di dalamnya, bagaimana Prof Wiwi melihatnya? Iya, pakai aroma ya, bukan aroma terapi. Iya, kalau menurut saya ini masalah serius ya, karena tidak inline dengan apa yang diserukan, disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai presiden yang sudah dilantik sejak Oktober 2024. Apa artinya? Bahwa di acara peringatan hari lahirnya Pancasila kemarin kan terus diulang gitu ya, bukan yang pertama kali disampaikan bahwa pemerintahannya ini harus pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang akan mengeksekusi program untuk rakyat. Maka para pembantunya gitu ya di kabinet, menteri-menteri di kabinet ini harusnya memang membantu gitu, bukan membebani kan gitu ya, membantu, bukan membuat gaduh kan gitu.
dengan pernyataan, dengan sikapnya, tindak tanduknya, perilakunya dan sebagainya. Maka pemerintahan yang bersih ini yang sedang diupayakan oleh Pak Prabowo. Lah, karena itu yang diupayakan, mestinya itu pula yang dipahami secara utuh ya oleh para pembantunya, menteri-menterinya ini untuk melakukan sesuatu yang sangat serius seperti dianjurkan, dimintakan untuk komitmen tinggi oleh Pak Prabowo. Lah, kasus yang dihadapi oleh Pak Budiari ini kan kasus waktu katakan adanya munculnya ketika menjadi menteri di Kominfo sekarang Komdigi kan itu. Lah, bagaimana menjelaskan ini sementara beliau sekarang adalah menteri di koperasi, tetap menjadi menteri pejabat ini. Nah, menurut saya supaya tidak ada kegaduhan yang bertele-tele, sebagusnya kasus hukum apa yang disampaikan Pak Mahfud dengan sangat lugas gitu ya, sangat terang benderang seperti itu ditanggapi secara serius di institusi penegak hukum untuk sesegera mungkin supaya ini tidak nanti menjadi noktah kabinet saat ini, kabinet merah putih saat ini. Kalau tidak, maka apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo seolah-olah ini melanggengkan korupsi, penyuapan gitu ya. Dan ini sudah akan bisa menimbulkan tambahan akumulasi ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, tentunya khususnya kepada Pak Budi Ari. Tentu ini akan menjadi noktah bagi Pak Budi Ari kalau tidak sesegera mungkin diselesaikan. Dan kita lagi-lagi memang sedang sangat genting di Indonesia itu di saat ekonomi kita belum sehat gitu ya, mau tidak mau birokrasi yang besar ini yang harusnya menjadi roda pembangunan itu jangan diinterupsi terus dengan kondisi silang sengkarutnya para pembantu presiden. Ini yang sangat tidak menguntungkan. Jadi menurut saya harus ada kegentingan tertentu ya sendiri untuk menyelesaikan secara hukum, karena ini masuk hukum sudah. Jadi PDIP mengusulkan kasus hukum juga gitu. Jadi dua hal dihadapi oleh Pak Budiari. Tentu saya bukan pakar hukum dalam hal ini, hanya mengacu pada Pak Mahfud MD tadi itu yang mengatakan itu, maka tidak mungkin seorang pakar hukum, mantan Menko Polhukam gitu ya, mantan Ketua MK, Mahkamah Konstitusi, berstatement sembarangan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu ini bisa dipertanggungjawabkan dan itu yang harus direspon secara sangat serius untuk sesegera mungkin di-end up gitu. Kalau tidak, ini buktinya. Kalau iya, ini buktinya. Jadi Pak Budi Ari juga harus punya satu istilahnya itu kepentingan untuk menjelaskan atau memproses ini sesegera mungkin. Dan juga membersihkan namanya kalau misalnya memang tidak terbukti begitu ya. Kira-kira gimana strateginya, Bang Silas? Akan dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Supaya publik nggak pusing. Baik, kita lanjutkan perbincangannya ke Bang Silas. Bang Silas, kalau dari pihak Budi Ari mengatakan bahwa tidak terlibat sebenarnya, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Zulkarnain pernyataannya begitu ya, bahwa tidak menerima sama sekali dan tidak tahu. Tapi perbincangan juga banyak ke arah sana. Ada langkah apa yang akan diambil oleh pihak Budi Ari? Langkah, kita hormati proses hukum, kita hormati semua hak-hak konstitusional dari kawan-kawan PDIP. Biarkan ini berjalan secara hukum baik di pengadilan maupun di kepolisian. Tetapi bagi kami Projo, bagi kami ya, kami yakin 100% Budi Ari tidak pernah menerima atau memfasilitasi atau turut mengamankan judi online ini. Sama sekali tidak ada. Ya. Justru karena kehadiran dia di situ, maka panji-panji yang saya bilang, panji-panji perang terhadap judi online itu digalakkan. Begitu. Kan sudah jelas itu disampaikan si Zulkarnain Afriantuni itu disampaikan di dalam persidangan, di bawah sumpah loh. Kalau keterangan di persidangan kan abang ini tahu ya, di persidangan itu pasti di bawah sumpah. Bahkan dia bersumpah bertanggung jawab di dunia akhirat kan tadi kan disebutkan kan, bahwa Budi Ari itu sama sekali tidak mengetahui, bahkan tidak pernah tahu ada pertemuan-pertemuan mereka di luar itu. Begitu. Nah, terkait dengan laporan kawan-kawan PDIP, kader-kader PDIP di
di Mabes Polri ya. Pertama yang disampaikan oleh Budi Ari itu tidak dalam rangka atau berniat untuk melakukan fitnah terhadap PDIP atau mencemarkan PDIP. Karena bagaimana cara melihatnya? Ya, ketika dia menelpon wartawan Ratas TV itu kan dia sampaikan, jangan diangkat berita jangan ini, diangkat beritanya. Artinya dia menjaga, jangan keluarkan berita ini di publik dan memberikan hak jawab pada saat itu ya. Dia menyampaikan itu ke wartawannya. Jadi sebenarnya kalau secara hukum ya, bagi kami melihat bahwa apalagi kemarin wartawan yang menyiarkan berita itu juga sudah menyampaikan permohonan maaf ya. Permohonan maaf dalam kode etik jurnalis itu kan interpretasinya cuma satu, bahwa pokok beritanya itu salah. Dan wartawannya juga kan sudah mengatakan bahwa ya minta maaf karena ada kesalahan pengutipan dan segala macam, ada kode etik ya, melanggar hukum dan segala macam. Jadi menurut kami dengan adanya permintaan maaf itu sudah case close sebenarnya. Sudah jelas, tapi komunikasi dengan PDIP kenapa belum dibangun juga sampai sekarang, Bang? Secara pribadi Budi Ari sudah terus berkomunikasi dengan kawan-kawan di PDIP. Ini mungkin termasuk yang namanya disebut juga di situ. Tidak harus disampaikan ke publik, termasuk yang namanya juga disebut di situ. Dengan kawan-kawan jawab PDIP. Termasuk dengan nama yang disebut di situ, Bang? Kita belum tahu. Komunikasinya. Tapi komunikasi dengan PDIP itu terus berjalan karena memang kawan-kawan juga kan di PDIP kan banyak juga kawan-kawannya ya. Abangnya juga, saya tahu lah. Oke, kita minta tanggapan Bang Ruhut. Gimana Bang? Sudah clear kah dengan permasalahan Budi Ari ini, PDIP? Saya sangat mendukung Bu Siti Jumro, ya. Sudahlah, biar aja lah proses pengadilan. Tapi kalau PDIP ngelihat ini fitnah atau enggak, Bang? Ya, jujur aja kalau kami katakan itu fitnah. Fitnah? Kalau enggak dibilang fitnah, silakan proses kalau memang kami ada. Dan saya mendukung Pak Prabowo. Kader kami pun kalau memang ada terlibat, ingat loh judul ya, judi online itu. Rakyat kita miskin loh, bagaimana? Ada yang bunuh diri, ada yang gimana. Cerai rumah tangganya apa gara judul. Ini kejam sekali. Disinilah saya bangga dengan Pak Prabowo, presiden kita yang ke-8. Beliau benar-benar ingin memberantas korupsi sampai ke Antartika. Ya. Tapi masih ada juga yang bilang, Prabowo lu omon-omon aja kan begitu. Jadi Pak Prabowo aku mohon ya, apalagi Bu Mega menugaskan kami pemerintahan Pak Prabowo, walaupun kami di luar kita harus dukung. Karena Pak Prabowo itu sangat mulia, kerja orangnya baik sekali ya. Jadi biar proses hukum dan Pak Prabowo, karena saya dulu di Komisi 3 juga paling keras mengenai hukuman mati, korupsi, bahkan saya dirasani di mana dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya kan tinggal kita bikin. Kan itu jadi maksud saya biarlah ini. Apalagi 2029 biar Pak Prabowo 2 periode. Ya, saya mohon proses ini dan kalau memang benar Budi Ari, dialah percobaan atau dialah yang pertama ditembak mati di Monas. Ini kan Prabowo harus tegas. Saya mohon itu. Yang disebut sama-sama menjabat sebagai menteri begitu ya. Ketika salah satunya terbukti, apa tanggapan dari PDIP? Apakah memang harus diturunkan jabatannya atau gimana, Bang? Harus bersih-bersihkah di kabinet? Kalau Ibu Mega itu sudah mewarning kami semua, ya, jangan main api nanti terbakar. Jadi nggak ada itu kalau kader kami mau gitu. Tapi kalau ada yang mau coba-coba, ya kalau perlu ya saya dukung. Hukum mati juga. Ini korupsi ini udah kebangetan loh. Rakyat miskin Indonesia hancur karena ulah koruptor. Jadi koruptor itu Pak Prabowo kalau nonton ini saya dukung. Hukum mati siapapun dia. Siapapun ya. Siapapun dia. Dan saya mohon kerja mulia Pak Prabowo, menteri-menteri janganlah ya saling nuduh kawannya. Nah itu nggak baik. Oke, Prof Wiwi gimana? Apakah untuk menjaga citra pemerintahan Prabowo dengan keinginannya memberantas korupsi ini, apakah kementerian atau menteri ini harus dibersihkan dulu? Ya, Mbak Andi, Mas Reza ya, ini menurut saya ini momen bagus ya. Kita masih mencatat 100 hari menuju kinerjanya Pak Prabowo. Apa yang terjadi?
salah satu kementerian Dikti Saintek ya, karena diprotes ada demo di internal kementerian, lalu Pak Profesor Sumantri ya, Pak Satrio ya, Brojonegoro itu tidak menunggu untuk diberhentikan, tapi dengan sukarela mengundurkan diri. Ini yang kami sampaikan sejak tahun 2009 bahkan sebelum itu, budaya malu, budaya mundur harus kita bangun hand in hand, seiring sejalan dengan tekad kita untuk membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, pemerintahan yang good governance, pemerintahan yang di situ korupsi kita basmi bersama. Maka tidak akan pernah pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu di bawah pemerintahan Pak Prabowo akan terwujud kalau di internal kabinet sendiri tidak ada komitmen dari para pembantunya untuk menopang itu, mendukung terlaksananya itu. Nah, kita melihat sekarang menuju sudah 6 bulan pertama ya, ini menuju 1 tahun pertama muncul kasus yang lama. Jadi logikanya gitu ya, kalau ini hanya politisasi, suap atau korupsi yang dijudol, itu tidak sebesar ini. Apalagi diikutkan sudah masuk ke ranah institusi hukum ya, diperkarakan dengan fakta-fakta hukum. Dan di situ diargumentasikan meskipun ada di eksternal, seperti Profesor Mahfud MD ini, berani mengatakan seperti itu, berarti ada fakta-fakta hukum yang mengikuti. Nah, saya bukan pakar hukum sekali lagi. Nah, ini yang harus segera mungkin gitu ya. Ada sense of urgency di situ, kegentingan untuk segera mungkin kasus Pak Budi Ari ini dituntaskan. Supaya tidak bertele-tele, karena masyarakat sudah terlanjur, katakan mohon maaf, sebagian tidak percaya lagi dengan Pak Menteri Koperasi ini gitu. Ini Pak udah kena notah dia. Lah, maka kepentingan dari Pak Budi Ari untuk menjelaskan atau secara hukum tadi, bukan dengan hanya statement-statement, tidak. Projo tidak cukup untuk meyakinkan publik luas bahwa Pak Budi Ari tidak bersalah, Pak Budi Ari tidak melakukan itu. Meskipun pernyataan dari yang terdakwa tadi tidak meyakinkan untuk saat ini. Sampai nanti ada keputusan dari institusi penegak hukum itu, katakan pengadilan, mengatakan memang tidak ada fakta hukum. Atau ternyata fakta hukumnya ada. Maka beliau sudah harus siap untuk mundur daripada dimundurkan. Kan gitu. Baik, ini kita sama-sama tunggu saja begitu ya Bang, pembuktiannya nanti proses hukum. Proses hukumnya sama-sama kita tunggu, karena jangan sampai fokusnya pemerintahan sekarang dan juga fokusnya masyarakat ke beberapa hal yang memang bisa diselesaikan secara cepat begitu ya, demi pembangunan masyarakat yang lebih baik dan juga mendukung kalau tadi kata Bang Rohut korupsi. Pemberantasan korupsi di Tapi Indonesia. kepastian hukum juga harus kita hormati. Betul. Proses hukum kita harus hormati, tidak boleh kita menjustifikasi ada sesuatu nokta atau ada sesuatu hal yang melanggar hukum sementara belum ada keputusan soal itu. Betul. Sama-sama kita buktikan nanti Bang. Kita harus buktikan secara hukum. Jangan dulu kita menjustifikasi sudah ada sesuatu yang salah di situ kemudian mendorong untuk mundur, kan kita harus. Berarti kita nantikan ya bagaimana integritas dari penegak Jadi hukum. hukum diperlukan untuk memberikan kejelasan, keterukuran bahwa masyarakat itu diberikan tidak, Pak Budi Ari tidak salah. Ini fakta hukumnya. Pak Budi Ari ternyata salah. Ini fakta hukumnya gitu loh. Jadi asas praduga tak bersalah tetap harus. Pak Silas, Ibu sudah benar. Kita semua sama-sama tahu hukum. Ya, kita tunggu inkrah. Ada kepastian hukum. Itu dia. Tapi Pak Prabowo, saya mohon Pak, Bapak mengatakan hukuman mati. Memang koruptor ini Pak harus digedor. Hukum mati di Monas Pak. Kita sama-sama dukung kalau itu koruptor dan juga judi online harus sama-sama kita berantas. Baik, terima kasih. Terima kasih. Prof Wiwi, Terima kasih. Bang Silas atas waktunya. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya dan juga bahasan mengenai Timnas yang akan berlaga besok. Sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi yang Location bersama saya Putri Sofia.
Pemirsa, bagi Anda yang memiliki kendaraan roda 2 memang kerapnya harus ekstra hati-hati, mengingat di tempat kami melaporkan saat ini di Warakas, Jakarta Utara, serangkaian pencurian motor kerap terjadi di 2 minggu ke belakang. Di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Jalan Warakas Gang 13, ini telah terjadi serangkaian pencurian motor mulai dari 2 minggu ke belakang. Dan ini merupakan salah satu tempat kejadian perkara di mana 2 minggu ke belakang ini terjadi 3 motor yang hilang akibat pencurian motor yang terjadi pada subuh ataupun pada dini hari. Dan kalau kita lihat memang untuk lingkungannya sendiri pemirsa, untuk di Gang 13 di Warakas ini merupakan kawasan padat penduduk, di mana untuk gang ini ada 5 rumah. Yang mana untuk kendaraan bermotornya sendiri dapat dilihat memang kerap diparkirkan atau ditaruh di bagian halaman depan rumahnya. Namun meskipun terletak di bagian depan rumahnya, kami memantau memang ada 1 gerbang saja yang menjadi akses keluar masuk bagi para warga. Namun meskipun di gang ini hanya terdapat 5 rumah dan ada 1 akses saja yang bisa dilewati oleh para pengunjung ataupun penghuni, tetapi tidak memutus kemungkinan adanya pencurian motor yang terjadi 2 minggu ke belakang. Dan kalau kita lihat dari lingkungannya sendiri, ini merupakan lingkungan padat penduduk, yang mana banyak sekali penduduk yang memang ramai dan juga tidak pernah sepi, khususnya di gang tempat kami melaporkan saat ini. Namun pencurian tetap terjadi, dan kalau kami pantau memang di bagian belakang saya, di salah satu rumah ini terdapat CCTV yang merekam viralnya video pencurian motor yang terjadi di Gang 13 Warakas, Jakarta Utara. Kalau di gang ini pemirsa, ada 3 motor yang telah raib diambil ataupun dicuri begitu oleh komplotan pencuri, yang mana 3 motor ini tidak diambil dengan 1 pencuri saja, tetapi komplotan yang terdiri dari 3 pencuri dengan perannya masing-masing. 1 pencuri berada di luar yang bertugas untuk menjaga ataupun memantau keadaan dan juga untuk membantu mendorong motornya begitu, dan 2 pencuri lainnya ini bertugas ataupun berperan sebagai pengambil ataupun mencuri 2 motor yang terletak di rumah yang sebelah kanan saya dan juga 1 rumah di belakang saya. Dan kalau kita lihat memang kejadiannya ini terjadi pada subuh ataupun sekitar pukul 3 sampai 4 dini hari. Namun tentu kita penasaran sekali sebenarnya seperti apa kronologi dan juga bagaimana sampai akhirnya untuk di wilayah Warakas ini sempat terjadi berbagai pencurian motor. Namun kalau kita dengar dari warga, ini bukan kejadian pertama kali dalam 2 minggu terakhir ataupun dari awal tahun ini, bahkan sudah ada puluhan motor ataupun kendaraan bermotor yang telah raib diambil ataupun dicuri oleh para komplotan. Kita akan bertanya langsung kepada salah satu warga. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ini boleh diceritakan bagaimana sebenarnya kronologi sampai akhirnya kendaraan-kendaraan ataupun kendaraan bermotor milik Ibu ya? Iya. Ini habis ataupun dicuri oleh para komplotan. Seperti apa Bu kejadiannya? Iya. Semua korban pasti tidak menyangka ya untuk mau seperti apa musibah ini. Jadi malam itu jam 1 itu saya masih buang sampah ke pasar. Nah, pulang saya biasa taruh motor di halaman rumah saya ini. Nah, begitu saya kunci stang kanan, ya, kunci stang kanan. Nah, begitu bangun jam 4:30, suami saya bangunin, "Mah, motor udah nggak ada." Kaget lah saya. Nah, begitu Kak lihat ke tetangga ada CCTV. Saya minta tolong sama tetangga, minta yang CCTV John Fit-nya yang biasa masang di John Fit. Nah, setelah itu dapatlah CCTV-nya. Begitu saya dapat, saya lapor ke polisi, ke Polsek ke Tanjung Priuk. Sudah gitu saya suruh pulang lagi karena saya tidak membawa bukti. Habis itu besokannya saya baru ngasih bukti ke polisi. Mungkin kita balik lagi ke kronologi ya Ibu. Pada saat itu boleh ditunjukkan Bu, pada saat itu diparkir di sebelah mana motornya? Parkir sebelah sini, posisi tengah dia ya. Posisi tengah, kiri kanannya juga ada. Dia posisi ada motor juga gitu. Memang sehari-hari Ibu selalu memarkirkan motornya di sini, ya, di halaman depan rumah sendiri, Mbak. Itu saya. Itu di halaman depan rumah sendiri. Saya pikir kan namanya tempat halaman saya sendiri ya aman gitu kan. Kalau tetangga juga pernah sebelum saya juga ada yang kemalingan, cuman dia di luar naruhnya gitu. Cuman kalau saya kan kejadian di rumah halaman saya sendiri. Itu pun saya lihat CCTV motor saya itu diangkat.
itu diangkat, digotong itu, digotong. Makanya saya kagetnya, shocknya itu sampai saat ini Mbak, saya punya rasa trauma. Jadi setiap hari saya tidak bisa tenang gitu di halaman saya sendiri, kehilangan gitu kan. Saya kerja di gemilang elektronik ini dari pagi sampai malam, saya nyari duit untuk istilahnya pengen nyicil, pengen punya motor Mbak. 3 tahun saya nyicil, terus terang aja Mbak, saya nggak rela saya terus terang aja, saya boleh ngeridit sampai lunas begini, saya nggak diginiin, diambil motor saya nggak, terus terang Mbak, saya sakit hatinya gitu aja. Sampai sekarang saya rasa trauma, nggak bisa saya, kalau inget-inget di jalan saya selalu terus saya keingetan terus Mbak. Apalagi ngeliat motor yang sama mirip dengan saya gitu, saya selalu ingat terus. Makanya dengan saya korban ini mewakili semuanya, mudah-mudahan dengan saya berdiri di sini malingnya cepat ketangkep, itu aja Mbak, mudah-mudahan. Yang terakhir pesan saya, kita jaga motor kita itu di luar aja, di dalam aja ya, ibarat di dalam aja kita bisa ketangkap, apalagi di luar rumah gitu bisa kemalingan, itu aja. Hati-hatilah, pesan saya itu, jaga kunci kunci ganda. Terima kasih banyak Ibu, kami juga turut prihatin atas musibah yang terjadi. Semoga apapun langkah yang telah dilakukan untuk pelaporan kepada kepolisian juga semoga akan ada titik terang yang lebih dapat jadi petunjuk baru begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak. Dan itu tadi pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan warga yang menjadi korban, tetapi tidak hanya Ibu Sofia, ada juga warga-warga lain di wilayah Warakas ini yang menjadi korban dari komplotan pencurian motor. Dan kami dengar tadi sejak awal tahun ini sudah ada puluhan motor. Dan juga sejak kemarin baru saja juga kami mendengar ada kabar bahwa ada 1 mobil juga yang dicuri oleh komplotan pencurian motor yang ada di Warakas ini. Untuk sementara memang kami masih menunggu apakah ada langkah konkret dari kepolisian yang nantinya akan menjadi titik terang bagi para korban. Untuk sementara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan mengenai 5 pemain andalan skuad Garuda yang tidak bisa memperkuat timnas melawan Cina pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selengkapnya sesaat lagi. Malah salah satu yang ditunggu ya sama masyarakat Indonesia adalah pertandingan besok, di mana sama-sama laga hidup dan mati nih antara Cina dan juga timnas Indonesia. Kita akan bahas selengkapnya. Sudah hadir bersama kami ada pengamat sepak bola Bung Gita Suwondo. Bung Gita, assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Bung Gita, kita sempat dapat PR karena 5 pemain kunci kita ini absen dan harus digantikan. Dengan nama-nama pengganti yang beredar, apakah komposisi ini sudah cukup ideal untuk menampilkan performa tim terbaik? Harusnya iya ya. Kenapa? Karena dari 5 pemain itu kan sebenarnya 3 pemain inti yang jadi persoalan tidak main. Tapi kalau kita lihat penjaga gawang, Martin Paes sudah bisa digantikan oleh Emil Aldeiro. Secara kualitas sama. Bahkan secara pengalaman bermain di liga besar, Emil jauh di atasnya Martin Paes. Hanya saja dia belum punya cap internasional, artinya belum pernah memperkuat timnas Indonesia. Debutnya ini Debutnya ini. Tapi kan dia pernah di Serie A, sekarang di Serie B. Jadi mungkin secara secara pengalaman bertanding tidak ada persoalan. Kemudian mungkin PR utamanya adalah di sisi kiri depan kita. Ragnar tidak main. Ragnar ini kan luar biasa ya. Ini agak susah tergantikan ya. Betul, bisa di kiri dengan baik, bisa bermain sebagai striker juga sama baiknya, bahkan bisa bermain di belakang striker juga sama baiknya. Pilihannya mungkin ada Vano Lillipali. Kalau melihat pelatihnya Belanda ya secara secara bahasa, secara mereka sudah bersatu dalam language yang sama, chemistry udah dapat, mungkin Vano yang akan bermain di kiri. Vano juga bisa bermain di kanan, bisa bermain di kiri dengan sama baiknya. Mungkin juga ada Dean James yang dari Go Ahead Eagles, juara KNVB kemarin, juga banyak aslinya back kiri, tapi dia bisa bermain di sayap kiri juga dengan sangat baik. Bisa mencetak gol dari tendangan bebas. Asisnya juga ada 2 asis selama Eredivisie kemarin. Kemudian di sisi kanan pengganti Lino, ini mungkin yang agak ini ya. Secara kecepatan sama dengan Lino adalah Yakob Sayuri. Yakob, dia bermain bagus juga membawa Malut United sampai di posisi ketiga kan di Liga 1.
Tapi secara apa ya? Secara efektivitas permainan, secara kualitas individu, Lino memang sangat luar biasa. Kreativitas juga milik Lino. Ini saya nggak mengecilkan Yakob, tapi Yakob kan punya kecepatan, tapi kreativitas mungkin agak kurang. Lino mungkin punya kenakalan tersendiri. Tapi kalau misalnya Yakob di kanan, kemudian Vano Lillipali di kiri, dua-dua pemain ini bisa switch pada saat dibutuhkan. Satu berpindah ke kanan, satu berpindah ke kiri. Artinya dua kaki mereka sama bagusnya, sehingga memudahkan. Zaman sekarang kan pelatih sangat senang kalau pemain bisa bermain di dua posisi sekaligus. Jadi saya pikir itu akan menjadi pengganti. Mungkin persoalannya di Ragnar, tapi sejauh siapa yang akan bisa menggantikan, kata Pak Eti sendiri bahwa kita sekarang punya 2 kali 11 pemain yang sama bagusnya, dan ini membuat kita kaya akan pilihan. Bung, kalau kita review sama pertandingan sebelumnya 2-1 melawan Cina begitu ya. Tapi kan pelatihnya juga beda. Susunan pemainnya beda. Peluangnya gimana kalau sekarang? Ya, waktu itu kan saya harus bilang bahwa pada saat itu ada sebuah kesalahan strategi. Kenapa? Tapi sebenarnya nggak salah juga. Artinya gini, kita waktu itu baru mendapatkan 3 kali hasil imbang. Bahkan melawan Bahrain itu harusnya menang. Jadi kita seperti apa ya? Nggak bilang jumawa, jadi seperti kita merasa bahwa kita bisa nih menang di pertandingan berikut ini. Cina pada saat itu baru mengalami 3 kali kekalahan. Dan ini yang membuat kita agak gegabah dalam melakukan strategi, kemudian kita all out attack jadinya. Dan itu dihukum Cina dengan cara mereka yang defend to counter. Mereka counter dengan cepat, 2 gol mereka kan dari counter attack. Juga kesalahan Shane Patinama pada saat itu. Juga kalau saya bilang, saya harus mengatakan Shin Taeyong pada saat itu agak gambling dengan susunan pemain yang ditampilkan. Ini mau nggak mau harus diakui bahwa itu salah strategi yang sebenarnya juga diulang pada saat kita berhadapan dengan Australia saat itu. Kita terlalu all out attack, kita tidak bisa menyelesaikan peluang. Tapi babak kedua melawan China, kita kan berubah strateginya. Kita lebih menguasai jalannya pertandingan. Jadi gambarannya adalah secara kualitas kita itu di atasnya China. Tapi pada saat pertandingan di China saat itu, kita kalah jumlah gol. Nah, jumlah gol ini yang suka menjadi masalah bagi kita. Pada saat kita ketinggalan, kita kan tidak punya pemain depan saat itu yang bisa reguler mencetak gol. Sekarang kan kita sudah punya Ole Romeni ya, sudah mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Itu saya pikir juga salah satu sisi bagus dari kita dalam 2 pertandingan terakhir. Bung Gita, tahan dulu, kita akan lihat dulu bagaimana juga nih tanggapan dan juga harapan masyarakat akan pertandingan besok. Sudah ada Syahda Yustisa yang akan meminta tanggapan masyarakat di sana. Selamat pagi Syahda, silahkan. Baik, selamat pagi Andi Kumala, Reza Balwel, dan juga pemirsa. Menjelang laga krusial Indonesia versus Cina yang akan berlangsung besok di Stadion Gelora Bung Karno. Karena ini menarik sekali pemirsa, memicu semangat. Karena ini merupakan laga kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kampus di Jakarta Timur untuk bertanya kepada mahasiswa di sini. Mereka nonton bola nggak ya? Gimana ya peluang permainan besok? Nah, saya mau coba colek mahasiswa yang ada di sini nih. Halo kakak. Halo. Boleh minta waktunya geser ke sini, boleh. Dengan kakak siapa ini? Kalau saya dengan kakak Iksan. Iksan, satunya? Una, Kak. Una. Aku satu-satu dulu nanyanya ya. Oke. Nah, Kak Ihsan, gimana ini melihat peluang permainan Indonesia dan Cina besok di GBK? Untuk saya pribadi ya, peluang Indonesia mungkin ada sedikit aja. Karena kan kita tahu nih, pemain kunci timnas Indonesia tuh banyak yang tidak main gitu. Apalagi kalau kita lihat yang dulu-dulu tuh Indonesia juga pernah kalah sama Cina. Meskipun begitu, kita sebagai timnas Indonesia tuh harus optimis menang gitu. Kalau dari saya itu aja sih, Kak. Tetap optimis ya? Iya, tetap optimis menang. Nah, kalau kakaknya sendiri kan tadi bilang pernah kalah Indonesia ya dari Cina. Nah, melihat hal tersebut, apa sih sebenarnya yang harus diwaspadai oleh timnas kita saat pertandingan melawan Cina besok? Mungkin dari ego pemain timnasnya sendiri dulu ya. Sebelum jauh-jauh ke masalah line up, kita juga belum tahu line up Cina bagaimana ke depannya, line up timnas Indonesia gimana. Yang jelas para pemain timnas Indonesia tuh harus bisa mengatur egonya masing-masing aja gitu. Kalau kakak sendiri pemain favoritnya siapa sih? Kalau dari saya sendiri sih Marcelino Ferdinand, Kak. Nah, Marcelino kan besok nggak main nih, gimana? Nah, itu dia. Karena Marcelino Ferdinand nggak main, banyak ya kartu kuning di match-match sebelumnya. Ya meskipun tanpa Marcelino Ferdinand ya semoga aja tetap bisa menang aja gitu, harapan saya. Nah, aku geser nih ke Kak Una dulu ya. Nah, Kak Una masih sama pertanyaannya, gimana melihat peluang permainan timnas lawan Cina besok? Peluangnya kalau menurut saya besar ya, Kak. Karena optimis, karena kita butuh banget tuh sama 3 poin kan. Kenapa terus? Biar masuk
biar lolos nih di ASEAN qualifier-nya, biar nanti ke round 3 dan selanjutnya. Meskipun untuk putaran pertama kemarin kalah lawan Cina, tapi saya optimis bisa dapat di putaran kedua ini. Nah, kalau kakak sendiri melihat apa sih yang harus diwaspadai dari Cina melihat permainan yang akan dilangsungkan besok? Mungkin permainan terbuka dari Cina ya kudu diwaspadai banget. Apalagi kan dengan absennya Paes, absennya Marcelino, bakal rapuh banget nih pertahanannya. Oke, siap. Dua-duanya deh, prediksi skornya besok berapa? Kira-kira? Prediksi skor, kalau dari saya sih tipis aja, 1-0 aja. Tipis-tipis. Kalau dari saya 3-1 untuk Indonesia. Optimis banget ya. Kalau saya, ya udah nggak ada yang nanya saya deh. Ya udah. Oke, thank you ya kakak-kakak. Itu tadi dia pemirsa. Tentunya juga mahasiswa-mahasiswa ini yang nonton bola optimis. Semoga timnas kita besok bisa memainkan laga dengan baik dan juga bisa menang melawan Cina. Saya kembalikan ke studio. Baik nih, kalau saya boleh tanya ke Syahda, kira-kira Syahda punya prediksi skor berapa nih? Saya 2-0 deh, Reza. Oke, langsung aja ke Bung Gita mungkin Reza. Tadi pada optimis begitu dan juga main di kandang sendiri pasti akan menguntungkan begitu Bung ya? Saya rasa seperti itu ya. Tapi yang harus kita hati-hati adalah jangan terbuai dengan apa yang kita lakukan pada saat kita tandang ke China. Nah itu dia kata kuncinya, jangan sampai terbuai ya. Karena waktu itu kan kita baru 3 kali imbang, mereka 3 kali kalah. Baik. Ini kan 3 pertandingan terakhir juga sama. Betul. Kita dapat 6 poin, mereka dapat 0 poin. Boleh disimpan dulu Bung, karena kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog dengan Bung Gita. Bung Gita kan tadi mengatakan bahwa posisi kita ini sebenarnya ini sama nih dengan Cina. Belum lagi kita sama-sama laga hidup mati nih, timnas maupun Cina. Melihat rekor dan sejarah panjang bahwa Cina tidak terkalahkan oleh Indonesia selama puluhan tahun, bagaimana peluang besok nih, Bung? Saya susah juga ya kalau mengacu ke ke head to head ya jadinya ya. Kita tuh mengalahkan China tahun 57. Kemudian kita mengalahkan Cina kembali 14 tahun kemudian tahun 71. Setelah itu tahun 87, 16 tahun kemudian. Setelah itu 38 tahun ini kita nggak pernah menang. Artinya kalau kita bicara di kualifikasi Piala Dunia aja pernah 2 kali ketemu, 3 kali ketemu malah. Kualifikasi Piala Dunia 2002 itu kan kita ketemu 2 kali, kita kalah 1-5 di Cina, kalah 0-2 di GBK. Tapi dengan perlawanan saat itu, samalah dengan kemarin pada saat Oktober 2024 kita kalah juga. Kalau saya boleh bilang sepak bola kita maju sekarang. Sepak bola udah China, beda juga timnas sepak bola Cina yang sangat menurun. 2002 itu kan tahun emas mereka lolos pertama kalinya ke Piala Dunia. Faktornya apa Bang bisa turun? Sejak mereka banyak sekali memakai pemain-pemain ternama seperti halnya Liga Arab sekarang, kemudian keuangan mereka seperti ambruk gitu ya, klub-klubnya, sehingga kemudian mereka tidak pernah mengambil pemain-pemain yang bagus lagi. Pemain-pemainnya rata-rata, sehingga kemudian liga mereka pelan tapi pasti menurun. Tadinya kan mereka saingannya Korea, saingannya Jepang, kemudian mereka di Liga Champions Asia. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Tim nasionalnya terimbas. Kemarin di Piala Asia tahun 2024 aja mereka gugur di putaran pertama, kita masuk 16 besar dan mereka nggak cetak gol sama sekali. Kita jadi secara kualitas terakhir ini kita lebih bagus dari mereka. Dari sisi permainan, pada saat kita kalah 1-2 di China, kita pun sebenarnya menguasai jalannya pertandingan. Tapi kita tidak bisa menuntaskan peluang itu jadi gol, tidak klinis. Ini yang kita harus pastikan bahwa kita klinis kemarin. Kan oleh Romeni 2 kali klinis. Tapi kan lawan Australia juga pelajaran bahwa Kevin Dix punya kesempatan bikin penalti di awal, dia gagal. Ini yang kita nggak boleh lagi. Kemudian di lini belakang, kalau kita disiplin, tidak seperti halnya melawan China yang di China pada Oktober 2024, yakin kita punya peluang. Persoalannya adalah pelatih China kan bilang bahwa dia akan bermain dengan 10 striker. Dia akan all out attack katanya. Saya tuh nggak yakin bahwa ini cuma cywarnya dia aja. Karena dia selalu mainnya dalam 8 pertandingan ini menunggu. Nah, persoalannya kan menunggu. Kalau kita juga menunggu, kita kan lawan Bahrain menunggu. Lawan Arab Saudi menunggu. Kalau dia menunggu, kita juga menunggu, gimana Bang? Itu. Kalau sama-sama saling menunggu kan salah satu pasti gatel itu kan. Tapi kan kita mendapatkan 7 poin di GBK lawan Bahrain, lawan Arab Saudi dan imbang lawan Australia itu dengan kita bermain menunggu untuk kemudian counter attack. Itu bagus, berhasil. Tapi kan Bahrain, Arab Saudi maupun Australia kan tipenya sama, menyerang mereka. Nah ini kan ya mudah-mudahan besok China menyerang. Tapi kalau China dulu berarti harus gimana Bang? Ya
kita harus hati-hati bermain. Tapi pada saat China bertahan ya kita harus seperti di babak kedua pada saat kita berhadapan dengan China di kandang China pada saat itu. Itu gambarannya bahwa kita cetak 1 gol pada saat itu dari shot on target kita 5 saat itu yang ditepis oleh penjaga gawang China. Jadi secara peluang kita dapat, tapi secara hasil kita tidak klinis di depan gawang. Kita punya Romeni sekarang, mudah-mudahan dia bisa melakukan. Dan kemudian kalau kita bicara lini belakang kita, saya sih yakin ya, asal kita tidak blunder bermain terlalu tinggi seperti melawan Australia, kita kan sekarang punya João Pelopessi. Gelandang bertahan yang terbukti pada saat melawan Bahrain sangat solid sekali. Berarti kita harus memanfaatkan pertahanan belakang kita juga ya? Kita harus imbang antara pertahanan dan menyerang, itu kunci kita melawan China. Dan harus hati-hati, karena kita sangat hati-hati berhadapan dengan Bahrain, berhadapan dengan Arab Saudi, dan berhadapan dengan Australia di GBK, dan itu membuahkan hasil. Lawan Jepang ya itu nggak bisa di. Bung, ini yang cukup menarik adalah selain persiapan fisik, mental juga harus disiapkan gitu ya. Salah satunya adalah chemistry dan juga semangat membangun dari pelatih begitu. Dilihat apa dengan susunan pemain sekarang begitu, ada 11 pemain yang sama kuatnya 22 dan juga pelatih yang baru begitu, bagaimana chemistry satu sama lain? Kalau saya lihat sih kemarin kan Batu Barat kan Kluivert belum lama memegang tim ya. Tim juga datang setelah musim kompetisi yang panjang. Ini kan musim kompetisi sudah berakhir di 25 Maret kemarin. Jadi sudah ada waktu lebih dari seminggu untuk bermain di Bali. Mungkin ada beberapa pemain seperti Kevin Dix yang baru bergabung. Tapi saya rasa chemistry sudah jauh lebih baik. Kemudian faktor bahasa kan tidak menjadi kendala lagi ya. Kluivert bisa bahasa Belanda, Kluivert juga bisa bahasa Inggris. Artinya tidak ada kendala harus tektok 2 bahasa selama ini. Tidak mengatakan bahwa 2 bahasa itu ini ya jadi permasalahan yang kegagalan. Tapi secara profesionalitas memang tidak harus. Tapi dengan berbahasa yang sama, saya pikir juga ini akan menjadi sebuah tanda bahwa kita mengarah ke yang lebih baik di sini. Iya, baik. Sekarang yang terpenting adalah skor besok, kira-kira marginnya berapa nih, Bung? Margin sih 1 ya saya bilang. Marginnya 1 ya? Kenapa saya bilang 1? Karena gini, kita tidak kemasukan pada saat kita bermain disiplin di belakang. Melawan Bahrain, melawan Arab Saudi, melawan Australia di GBK. Tapi kan ini tim yang kita tahu sangat menyerang, sehingga kita menyulitkan mereka dengan kita bertahan. Jadi saya nggak juga terlalu yakin bahwa kita akan bertahan. Jadi mungkin aja kita kemasukan 1 gol, tapi kita bisa bikin 2 gol. Berarti 2-1 ya? 2-1 atau mungkin kalau berani 3-1 mungkin. Karena saya yakin ini pertandingan yang saya sangat yakin bahwa kita akan bisa memenangkan laga ini. Tinggal tahu lawan Jepang di tanggal 10 nanti. Tapi ini mudah-mudahan akan jadi sejarah bagi kita. Baik, lengkap dengan dukungan serta doa dari masyarakat Indonesia begitu ya. Di kandang sendiri. Diharapkan bisa kita bisa meraih poin begitu. Terima kasih. Terima kasih Bung Gita sudah berbincang bersama kami. Selamat pagi. Dan pemirsa, perbincangan kita tadi dengan Bung Gita juga mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan lupa dukung Timnas besok, dan saya Adi Kumala. Saya Reza Baluel, kami pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.